Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas segala limpahan rahmatnya kita bisa kembali menginjak ke kelas yang baru, tahun ajaran yang baru, dan berada masih bersama di keluarga besar SMP IT Rabbani Banjarbaru. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para tabi'in, dan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz? Semoga semuanya sehat dan bersemangat selalu untuk belajar Al-Quran. Untuk tahun ajaran ini Ustadz diamanahkan menjadi koordinator Al-Quran, mengurusi segala macam pembelajaran Al-Quran dan tahfiz. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah berfirman 4 kali, dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah berfirman, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk lidzikri, untuk diingat, untuk dipelajari, untuk dihafalkan. Fahal mim muddakir, maka siapa yang ingin mengambil pelajaran. Dari ayat tersebut 4 kali Allah mencamkan kepada kita bahwa Al-Quran itu memang mudah dan sangat mudah untuk kita pelajari dan kita hafalkan. Tinggal bagaimana kita memprogram pemikiran kita bahwa Al-Quran itu memang mudah. Jangan sampai diblok bahwa Al-Quran itu sulit, ya, sukar untuk dihafal. Padahal Allah menjanjikan itu mudah. Baik anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah, untuk lebih jelasnya sebelum kita menginjak nanti pembelajaran, alangkah baiknya Ustadz ingin menyampaikan atau mensosialisasikan terkait pembelajaran Al-Quran dan tahfiz. Sebagaimana yang telah kita ketahui, ada target terkait program tahfiz atau kelas tahfiz dan juga program akademik. Nah, anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah, untuk program standar lulusan SMP IT Rabbani Banjarbaru 3 juz. Bagi yang program tahfiz ada 6 juz. Untuk mencapai yang 3 juz, ya, sangat mudah sebenarnya, asal kita istiqomah dalam menjalaninya. Cukup 1 hari kita menghafalkan 2 baris, ya, cukup menghafalkan 2 baris saja, dan itu kontinu atau berkelanjutan. Nah, yang kedua, bagi yang targetnya ikut program tahfiz, maka target hafalannya 1 hari 4 baris, insya Allah mudah, ya. Kalau seperti pengalaman ustadz-ustadzah yang telah menghafal Al-Quran, cukup 30 menit dalam 1 halaman sekaligus setorannya. Maka untuk 2 baris atau 4 baris itu insya Allah sangat mudah. Perlu waktu 10 menit maksimal, asal dengan fokus dan tempat yang nyaman, maka insya Allah akan terlaksana, akan tercapai target tersebut. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah, terkait nanti pembelajaran daring kita secara jarak jauh, ya, karena tetap kita menjalankan protokol kesehatan, maka untuk pembelajaran Al-Quran ada 3 aplikasi yang dipakai. Yang pertama YouTube, yang kedua Zoom, yang ketiga WA. YouTube itu apa nanti digunakan? Nanti ustadz-ustadzah guru Al-Quran akan mengirimkan video pendek terkait pembelajaran Al-Quran yang isinya penanaman konsep. Nah, agar nanti ketika kita kesusahan dalam memahami pembelajaran Al-Quran atau wafa, maka bisa dicek nanti di video yang
ustadz ustadzah guru Al-Qur'an mengirimkan tersebut agar bisa diulang terus ya. Yang kedua, aplikasi Zoom. Nah, aplikasi Zoom cukup digunakan 1 kali dalam 1 pekan. 1 kali dalam 1 pekan di hari Senin. Nanti ustadz ustadzah juga akan memberikan sapaan, menanyakan kabar, memotivasi kalian terkait pembelajaran Al-Quran agar tetap memacu semangat kita dalam belajar Al-Quran. Dan juga sebagai evaluasi pekanan, apa saja kendala kita di rumah dalam menghafal Quran. Ya, Ustadz yakin untuk kelas 8 dan kelas 9 sudah terpola pembelajaran Al-Quran, cara menghafal Al-Quran yang baik. Nah, anak Ustadz yang dirahmati Allah, adapun peraturan pembelajaran Al-Quran, maka juga harus Ustadz sampaikan di sini agar kalian ingat dan memahami dan bisa menjalankannya. Yang pertama, pastikan Al-Quran itu adalah kalam yang mulia. Maka adab kita dengan Al-Quran itu menutup aurat, ya. Menutup aurat itu bagian dari adab kita agar keberkahan tadi, keberkahan Al-Quran akan kecipratan kepada diri kita. Yang kedua, kita dalam keadaan suci, ya. Pastikan ketika belajar Al-Quran meskipun di rumah tetap dalam keadaan suci dan berwudu, ya, seperti itu. Yang berikutnya, niat karena Allah. Ada atau tidak ada orang tua di rumah, ya, kalian tetap belajar Al-Quran lillahi ta'ala, ya. Pastikan niat kita yang pertama karena Allah. Yang kedua, niatkan untuk belajar agama, ya, agar selama kita belajar itu kita dikategorikan orang yang thalabul ilm, yang mana orang menuntut ilmu itu sampai-sampai makhluk Allah yang daun atau ikan-ikan yang ada di dalam laut mendoakan kita. Dan apabila kita meninggal saat menuntut ilmu agama, maka adalah syahid. Nah, maka kita benar-benar belajar Al-Quran agar kita tergolong orang-orang yang ahli dalam Al-Quran dan menjadi ahlullah, orang yang dekat dengan Allah atau dikatakan Nabi keluarganya Allah. Yang berikutnya, ketika Zoom digunakan di hari Senin, dimohonkan 5 menit sebelum pembelajaran masuk itu kalian sudah masuk ke dalam Zoom, ya, agar tidak ketinggalan apa yang disampaikan, pesan yang disampaikan oleh ustadz ustadzah. Pastikan video yang kalian ikuti saat Zoom itu diaktifkan dan menonaktifkan mikrofonnya agar suara yang terdengar hanya suara ustadz ustadzah, kecuali diminta untuk mengaktifkan, ya, itu syaratnya. Yang kedua, aplikasi YouTube, ya. Pastikan kalian menonton YouTube, ya. Dan ini bukan sia-sia saja, bukan terbuang kuota atau apa, tapi ini bagian dari kita menuntut ilmu agama. Maka 3 menit, 4 menit, 5 menit tontonan kita di YouTube itu menjadi pahala. Mata kita berpahala, telinga kita berpahala, dan yang lainnya lah dalam keadaan ketaatan. Selanjutnya, WA itu digunakan, ya, WA, WhatsApp digunakan untuk mengirimkan tugas. Tugasnya apa? Nanti ustadz dan ustadzah akan mengirimkan ke nomor masing-masing, ya, Al-Quran, tugas Al-Quran dan tugas hafalan. Jadi sebelum kalian menghafal ayat, misalnya Ananda Ahmad hari ini menghafal ayat 10 surah Al-Baqarah, maka ustadz, ustadzah akan mengirimkan dulu hafalannya ayat 10 sampai misalnya sampai ayat 12, kurang lebih 2 baris, maka akan dihafal. Maka sebelum kalian menghafal, dengarkan dulu bacaan dari ustadz, ustadzah, simak Al-Qur'annya agar itu menjadi tahsin meskipun talaqqinya lewat jauh, ya, talaqqinya lewat jauh agar meminimalisir kesalahan dalam setoran hafalan. Begitu pula nanti pembelajaran wafa atau Al-Qur'an, nanti diminta oleh ustadz ustadzah mengirimkan beberapa baris dari bacaan Al-Qur'an, ya,
yang mana nanti dibatasi di kelompok kalian. Nah, di dalam Al-Qur'an dalam hadis Nabi, may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk dirinya, maka akan dimudahkan dalam menjalaninya, ya, untuk memahaminya. Nah, itu ya dari Ustadz. Terkait kemarin Ustadz juga menyampaikan di POMG orang tua tentang sinergi kerja sama orang tua di rumah. Nah, nanti di rumah juga bukan saja guru yang memantau di sekolah, namun di rumah orang tua kalian mempunyai peran untuk mendampingi dan memotivasi kalian, ya. Jadikan kalian sebagai contoh yang baik buat kakak, buat adik, buat orang tua kalian, menjadi kebanggaan kalian dengan senantiasa membaca Al-Quran di rumah, memurajaah hafalan di rumah, ya. Semoga rumah kita menjadi rumah yang senantiasa diberikan Allah keberkahan, diberikan Allah rahmat, kucuran-kucuran kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kepada orang tua kita, dan seluruh yang ada di dalam rumah kita. Baik, mungkin itu saja dulu dari Ustadz terkait sosialisasi pembelajaran Al-Quran dan tahfiz. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu kembali, ya, secara langsung di sekolah, dan kita berdoa sama-sama semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir, ya. Semoga orang-orang yang ditimpakan penyakit tersebut diangkat dan diberikan kesabaran, dan kita yang sehat-sehat ini diberikan kesehatan selalu dan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Terima kasih dari Ustadz. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.